Halo guys, saya mau sharing tentang pengalaman pribadi saya setelah divaksin 2 kali dengan vaksin Sinovac. Saya disclaimer dulu bahwa ini berdasarkan pengalaman pribadi, opini pribadi, jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi saya 2 kali divaksin dengan jarak 2 minggu. Kemudian saya tes, nanti saya akan ceritakan saya tes hari keberapa untuk melakukan tes kuantitatif daripada antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita. Oke, pertama sebelum saya menceritakan lebih lanjut atau saya akan bicara dulu tentang vaksin Sinovac, karena saya baca survei itu ternyata banyak orang yang terutama di Indonesia ya, dia menolak melakukan vaksin dengan merek Sinovac. Kalau nggak salah angkanya cukup tinggi, hampir 40%-an lah. Itu sebetulnya apa sih yang menyebabkan masyarakat itu agak khawatir ya menyuntikkan vaksin dengan Sinovac? Mungkin ada beberapa alasan kenapa orang begitu takut disuntik dengan vaksin Sinovac. Mungkin menurut saya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Sinovac ini merupakan vaksin pertama yang mendapatkan izin secara darurat setelah di Cina. Jadi Indonesia merupakan negara pertama setelah Cina yang mendapatkan izin darurat. Terus yang kedua, vaksin Sinovac ini berasal dari virus utuh yang dilemahkan. Jadi orang mungkin khawatir karena ini berasal dari virus utuh yang dilemahkan. Nah, apakah virus utuh ini bisa mereinfeksi kita gitu ya? Dia berbeda dengan virus Pfizer. Kalau virus Pfizer itu menggunakan part atau bagian dari virus, jadi RNA-nya, RNA virusnya gitu ya. Sedangkan kalau virus Sinovac dia menggunakan virus utuh yang dilemahkan. Sebetulnya sih sama seperti vaksin-vaksin polio atau vaksin influenza atau vaksin hepatitis, juga menggunakan virus yang utuh yang dilemahkan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran orang ya. Terus yang menjadi kekhawatiran orang lagi adalah tentang efikasi. Jadi efikasi Sinovac itu memang setelah uji klinis itu efikasinya memang tidak setinggi Pfizer. Jadi kalau misalnya kita lihat di Brazil itu sempat dihentikan uji klinis Sinovac. Penjelasannya tidak terlalu gamblang, tapi menurut saya sih mungkin karena efikasinya rendah, kalau nggak salah 54%. Sedangkan batas ambang yang ditetapkan oleh WHO bahwa suatu vaksin itu bisa digunakan kalau efikasinya tuh 50%. Jadi 54 dianggap Brazil tuh ya batas, sudah mendekati batas ambang. Sedangkan efikasi Sinovac di Cina itu tinggi, sekitar hampir 70%. Dan kalau di Indonesia efikasinya sekitar hampir 60% efikasinya. Nah, jadi beda-beda efikasi di setiap negara, karena Sinovac ini kan uji klinisnya di negara-negara masing-masing berbeda. Jadi variasinya tuh memang nggak terlalu tinggi dibanding Pfizer ya. Nah, itu yang menyebabkan orang jadi ragu juga gitu ya. Mendingan nanti dia nunggu aja Pfizer, karena Pfizer itu efikasinya 93%. Nah, yang dimaksud efikasi apa sih? Jadi efikasi adalah efektivitas vaksin yang disuntikan yang dia ngebentuk antibodi. Jadi katakanlah gini, ada 100 orang yang divaksin dengan Sinovac. Nah, karena Sinovac itu efikasinya 60%, jadi 60% orang itu membentuk antibodi setelah divaksin. Jadi dia tidak akan terinfeksi pada saat setelah divaksin Sinovac, karena 60% itu efikasinya. Jadi 60% orang tuh tidak akan terinfeksi karena dia sudah menghasilkan antibodi, ataupun kalau dia terinfeksi, dia infeksinya ringan karena sudah ada antibodi. Tapi 40% yang orang yang disuntikan vaksin Sinovac itu nggak membentuk antibodi. Nah, itu yang dinamakan efikasinya itu 60%. Sedangkan Pfizer itu efikasinya hampir 90%-an ya. Jadi cukup tinggi. Jadi kalau misalnya yang ada 100 orang disuntik, ya 90% orang membentuk antibodi dan dia tidak terinfeksi virus COVID-19 ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa saya tetap memutuskan untuk disuntikan vaksin Sinovac ya?
Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena memang ya efikasinya hampir 60%. Jadi dalam arti kata, daripada saya nggak disuntik, ya saya nggak punya kekebalan, dan ini masih mending lah. Mudah-mudahan saya berharap masuk yang 60% orang itu gitu ya. Jadi yang punya antibody. Jadi kita berharap itu. Itu alasan saya kenapa mau divaksin. Terus yang kedua adalah efek sampingnya ringan. Karena kalau kita lihat di jurnal yang udah dipublish itu dari beberapa uji klinis itu, efek sampingnya itu yang paling sering itu kalau nggak salah angkanya di 2,4% sampai 40%, efeknya itu cuma nyeri, dan itu saya alami pada saat suntikan kedua. Jadi pada saat disuntik itu memang sakit di otot kita tuh, tapi itu sakitnya nggak nyampe 2 hari, dan itu memang menurut penelitian benar. Jadi hampir 24 sampai 40% tuh orang nyeri, efek sampingnya nyeri di tempat suntikan. Dan tapi efek samping yang lainnya tuh kurang dari 4% tuh, seperti misalnya eritem, bengkak di tempat suntikan tuh jumlahnya kecil. Cuman kurang dari 4%, jadi kalau 100 orang disuntik ya 4% itu. Terus keluhan lain seperti gejala sistemik, ngantuk, lemes, diare, itu juga jumlahnya kecil, kurang dari 4,5%, jadi kecil. Dan itu yang membuat saya pikir Sinovac ini aman gitu ya, lebih aman daripada Pfizer gitu ya. Jadi itu beberapa alasan. Terus yang jadi pertanyaan, pada saat kita setelah disuntik 2 kali, terus kita harus coba kan. Nah, kita cobanya berapa lama ya. Nah, pengalaman saya ada memang yang paling bagus setelah disuntikan vaksin 2 kali, itu antibody terbentuk di dalam tubuh kita tuh yang terbaik tuh hari ke-20 setelah 28 hari, sebulan lah gitu ya. Itu antibody peak yang tertinggi. Karena terus terang saya setelah disuntik 2 kali, hari ke-16 saya cek di Prodia, itu nanti ada buktinya ya. Itu saya tidak, jadi begitu saya tes kuantitatif SARS-nya, antibodinya itu saya nggak terbentuk. Nah itu membuat saya, aduh kok nggak terbentuk nih, jangan-jangan saya nggak memang termasuk yang 40% orang ya sempat. Dan kemudian saya tes lagi setelah kurang lebih 1 bulan ya. Tapi mungkin berbeda dengan dengan teman saya yang dia pada saat dia disuntik, dia hari ke-16 setelah suntik itu dia terbentuk antibody. Jadi antibody kuantitatifnya terbentuk dan cukup tinggi. Jadi setiap orang tuh berbeda. Makin usia lanjut biasanya sih biasanya ya pada umumnya antibody yang terbentuk itu lebih lama gitu ya. Terus ada lagi yang pertanyaan, setelah disuntik itu dan kita terbentuk antibody, bisa bertahan berapa lama? Nah, sampai sekarang penelitiannya belum terlalu jelas ya, tapi ada yang mengklaim mungkin ada yang bilang mungkin 6-8 bulan bisa bertahan. Setelah itu kita mesti tes lagi, kalau dia menurun ya kita mesti vaksin lagi gitu ya. Jadi memang penelitian masih panjang, itu yang membuat setelah divaksin itu kita masih tetap menjalankan protokol gitu ya, karena kan orang-orang yang sudah punya antibody itu dia juga bisa menularkan, dia masih bisa terinfeksi tapi memang nggak ada gejala atau gejala ringan, tapi dia masih bisa menularkan ke orang lain. Jadi dia sebagai host, jadi virusnya ada tapi dia karena tubuh kita punya antibody, jadi kita cukup kuat untuk melawan itu, tapi kita bisa menularkan ke orang lain. Nah, itu kenapa setelah divaksin itu tetap harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jauhi kerumunan dan sebagainya. Nah, itu pengalaman saya kenapa saya memilih untuk tetap divaksin walaupun efikasinya katakanlah mungkin ya 55-60% karena alasan tadi. Dan mungkin kalau misalnya saya 6-8 bulan saya tidak antibody yang terbentuk, saya mungkin suntik lagi. Jadi saya mungkin bisa menyuntikkan vaksin itu berkali-kali, nggak cukup 2 kali. Kalau memang antibody saya nggak terbentuk ya saya suntik lagi gitu. Oke, jadi ada perbedaan yang cukup mendasar antara vaksin merek Sinovac dengan vaksin yang diproduksi Pfizer. Kalau vaksin Sinovac itu dia berasal dari virus utuh yang dilemahkan, jadi mirip seperti vaksin polio, vaksin influenza, dan vaksin hepatitis. Nah, itu yang menimbulkan kekhawatiran orang, wah kalau gitu virus yang dilemahkan pada saat dia disuntikan ke kita, terus daya tahan tubuh kita lemah, bisa mereinfeksi kita dong.
Nah itu yang mungkin di pikiran orang awam tuh seperti itu. Tapi kalau vaksin merek Pfizer itu berasal dari part atau bagian tertentu dari virus, yaitu RNA-nya virus. Jadi bukan virus yang utuh gitu ya. Nah itu yang menyebabkan mungkin sebagian orang tuh khawatir dengan vaksin merek Sinovac. Jadi kira-kira itu aja, mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih.